Pembahasannya kita internal 1 yaitu kardiorespi ya. Oke, kita pertama kali baca atau bahas kardio dulu. Ya. Nah, karena ini pembahasannya OSC, maka kita bahas dulu dari anamnesisnya. Ini dari UD semua kan ya? Iya, Pak. Kalau anamnesisnya UD, kita pakainya apa namanya? Fundamental. Ya, fundamental model secret seven. Oke, berarti pertama kita nanyain keluhan utamanya. Yang kedua kita nanyain onsetnya. Sekaligus nanya onset, kita juga nanyain, jangan lupa ada frekuensi dan durasi. Ini maksudnya aku tambahin sini supaya biar lebih teratur ya. Kalau misalnya onset kan dia bergantung sama waktu, jadi tergantung aja sama frekuensi dan durasi. Ya. Terus kemudian yang ketiga kita nanyain lokasi. Kalau misalnya yang keempat kita tanyain, ada tahu? Konsep, lokasi, Kualitas kuantitas. ya. Ini kronologi dulu ya. Kronologis. Kemudian yang kelima, kualitas, kuantitas. Yang keenam, Faktor yang memperberat, memperberat, memperingan, Gejala lain. lainnya. Lalu Limanya selanjutnya 12. apa? Gimana? 2, 3, 4, 5. Limanya 2 kali nggak? Ini 6, 7, 8, 9 sih. Oh, iya. Iya, aku yang salah ya. Terus RPD, RPK. RPK, SOSET ya. Iya. Oke. Kita bahas dulu pelan-pelan. Jadi yang pertama keluar utama. Konsep keluar utama kita tanya aja langsung. Ini keluar utamanya apa Bu? Datang ke sini gitu ya. Kalau misalnya onset, berarti kita nanyainnya ini sejak kapan Bu mulainya gitu ya. Kalau misalnya baru-baru berarti akut ya. Kalau misalnya sudah lama ya bulan-bulan, maka kita bisa pakai yang kronik. Oke. Kemudian misalnya frekuensi, Bu, ini kira-kira kayak gini berapa kali Bu munculnya gitu ya. Nah, kemudian durasi berarti ini kira-kira munculnya lamanya berapa lama gitu ya. Kalau lokasi berarti ini keluhannya ada di mana ya. Kalau misalnya kronologis berarti awal mulanya di mana Bu gitu ya. Nah, kadang-kadang yang menjebak itu dari kronologis, karena kronologis itu kita harus menggali lebih dalam dulu. Jadi walaupun kita tanya awalnya kayak gimana, tapi kadang-kadang si pasien itu nggak mau ngungkapin padahal itu poinnya penting. Nah, itu harus digali lagi ya. Nanti insya Allah kita akan bahas poin mana yang paling penting. Terus kemudian kualitas berarti kita nanyainnya seperti apa. Misalnya nyerinya seperti terikat atau tertusuk-tusuk atau tertindih ya. Kemudian kuantitas berarti dia severity-nya atau parahannya. Kalau misalnya nyeri berarti pakai avas ya. Atau kalau misalnya enggak bisa pakai aktivitas. Bu, kira-kira masih bisa aktivitas enggak gitu ya. Kemudian memperberat pemeringannya ya. Terus kalau misalnya lainnya berarti kayak gejala lainnya. Oke. Kalau di jantung ya, untuk RPD RPK-nya hampir sama ya. Yaitu yang pertama kita tanyain keluhan seperti ini. Kemudian DM, HT, kolesterol ya. Mau tambahin asam urat juga nggak apa. Kemudian merokok. Terus jantung, riwayat sakit jantung ya. Tambahin alkohol juga nggak apa. Oke. Terus yang satu lagi ini ada riwayat alergi. Oke ya. Ini untuk RPD, RPK itu sama. Oke. Untuk SOSET kita tanyainnya pada kasus-kasus jantung, kita bisa tanya kerjanya apa. Yang pekerjaan. Oke.
Apa sih? Sekarang kita masuk ke masing-masing tipe dari anamnesisnya, masing-masing kasusnya. Yang sering keluar, yang bisa jadi keluar adalah yang pertama adalah hipertensi. Nah, kalau misalnya pasien yang hipertensi biasanya keluhannya datangnya apa? Nyeri kepala. Nah, biasanya nyeri kepalanya ada yang tahu ciri-cirinya kayak gimana? Dari tengkuk biasanya. Nyeri kepalanya dari tengkuk. Nah, berarti keluhan utamanya adalah dari nyeri kepala. Oke. Nah, kalau onsetnya ya, hipertensi ini karena dia onsetnya kronik, maka onsetnya nyeri kepalanya juga ikut kronikannya. Oke. Frekuensinya nggak tentu, ya tidak tentu. Oke, durasinya pun juga bisa terus menerus atau bisa pas tinggi aja gitu ya. Oke, maksudnya kalau misalnya minus gini berarti tanyakan aja pasiennya. Itu tidak ada yang spesifik gitu ya. Lokasinya jelas di kepala ya. Kronologisnya dia misalnya kalau makan makanan yang asin, ya, makan makanan asin dia naik atau sakit kepala gitu ya. Atau misalnya dia minum minuman yang manis atau dia minumnya banyak, dia tensinya tinggi gitu ya. Oke, terus kualitas. Kalau kualitas berarti nyerinya tergantung ya. Kalau misalnya di belakang kepala biasanya dia kenceng, ngomongnya kenceng. Hasilnya ngomongnya kenceng. Oke. Kalau kuantitas, tanya infasnya ya. Infas. Oke. Warnanya infas gimana? Kalau diperkirakan nyerinya tuh dari 1 sampai 10 berapa gitu. Ya. Oke. Kalau 0 itu gak nyeri, kalau 10 nyeri banget, kira-kira berapa ya Pak? Skornya. Memperberat sama makan makanan asin, ya. Terus bisa aktivitas, bisa. Ini juga bisa aktivitas ya. Ini bisa untuk istirahat menurunnya. Nah, lainnya ini kalian bisa tanyakan sesuai dengan komplikasinya. Nah, hipertensi komplikasinya apa sih? Ada yang tahu? Dari atas kepala, distribusi, ya. Terus kemudian mata, berarti pandangan kabur, pandangan turun. Ya, ini komplikasi ya. Komplikasi. Terus apa lagi? Turun ke bawah lagi, ke jantung, berarti nyeri, atau sesat gitu ya. Terus turun lagi ginjal, berarti dia akannya sedikit ya. Terus turun lagi ke kaki misalnya, kebas, atau bisa juga nyeri pada kaki. Nah, ini tanyain komplikasi ya. Komplikasinya kan berarti kepala, mata, terus jantung, ginjal, vaskular ya, vaskular. Untuk RBD-nya kita tanyain ya, RBD kita tanyain biasanya pasiennya hipertensi ya. Terus kemudian merokok bisa juga. Lalu kalau misalnya pasien itu minum obat, lagi minum obat atau sudah pernah minum obat. Nah, kalau misalnya sudah pernah minum obat, ya misalnya menurunnya ya, itu kita tanyakan. Tanyakannya apa aja? Yang pertama responnya, jenis obatnya atau nama ya, namanya, kemudian dosisnya, ya, dosis, habis itu respon pengobatan, respon pengobatan. Yang kita tanya 3 ya. Nah, kalau kita ikut bawahannya sama, oke? Kalau seperti ini DMHT, ngerokok, jantung, gitu ya, sama ya. Nah, dari hipertensi apakah ada yang ditanyakan? Solo aja gak apa ya? Oke, aman ya ini ya. Kita lanjut dulu ke pembahasan misalnya HF. Heart failure ya, gagal jantung. Biasanya keluhan utamanya apa kalau gagal jantung? Bengkak. Bengkak. Apa?
Udin. Bude, bengkak, bisa. Ya. Oke. Oke. Berarti karena dia bengkak dan dia gagal jantung, kira-kira onsetnya berarti Kronis. kronis. Ya, walaupun bisa akut juga ya. Ya, kronis ya. Kemudian frekuensinya tidak spesifik untuk pasien HF, durasinya pun juga tidak spesifik. Lokasinya di ekstremitas. Ekstremitas. Atau kalau misalnya masih pagi hari dia bisa di mata gitu ya. Oke. Kemudian kronologisnya berarti kita tanyakan bagaimana dulunya ya. Kok bisa jadi seperti ini? Ya. Bisa apakah dulu pernah serangan jantung atau punya gangguan apa ya. Oke. Jadi kita tanyakan sesuai kronologisnya. Kualitasnya bengkaknya itu apakah dia sering nyeri ya, atau ada nyerinya atau dia nggak ada nyerinya gitu ya. Oke. Kemudian kuantitasnya apakah dia bisa beraktivitas atau tidak. Oke. Memperberatnya kira-kira apa kalau bengkak ini? Aktivitas. Nah, memperingannya berarti istirahat ya. Iya. Oke. Kalau lainnya berarti kita ingat gejala dari heart failure ya, gagal jantung. Apa aja yang masih ingat? Sesak. Lebih spesifik lagi kalau misalnya sesaknya itu di malam hari sampai membangunkan. Namanya apa? TNI. Ya. Kemudian ada sesak juga yang saat beraktivitas, namanya apa? Namanya dyspnea on effort. Sesak pada saat berusaha ya, dyspnea on effort. Terus apalagi ortopnea ya. Ortopnea itu apa? Dia posisinya. Ya, kalau misalnya tiduran, ya sesak ya. Sesak. Ya, ortopnea. Terus bisa juga bengkak ya. Ya. Terus RPD-nya sama, keluhan seperti ini, DMHT, kolesterol, merokok, alkohol, jantung, alergi, kemudian tanya kerjanya. Oh ya, untuk jantung ya, untuk soseknya juga ditanyakan pola hidupnya ya, lifestyle-nya. Lifestyle ini meliputi yaitu makanan, aktivitas fisik, dan berat badan. Ya, makanannya apakah ada asin-asinnya gitu ya, aktivitasnya apakah dia tidak beraktivitas atau jarang beraktivitas gitu ya, berat badannya apa lebih gitu ya. Oke. Bisa juga si IHF ini dia datangnya bukan gara-gara bengkak tapi gara-gara sesak. Nah, kalau misalnya datangnya gara-gara sesak berarti tinggal nanti kalau misalnya keluhan utama yang sesak, bengkaknya kita tanyakan. Gitu ya. Oke. Nah, kadang-kadang kalau misalnya sesak ini dia hampir sama banget sama kayak orang-orang gejala penyakit respi ya. Hampir sama. Nah, bedanya kita nanyain yang ini, yang lainnya. Oke? Oke. Misalnya kasus apa lagi ya? Apa? Infak. Nah, itu berarti kan ya, AMI ya? Iya. Oke. Kalau misalnya AMI, ya kita edukasi ya. AMI berarti keluhannya apa? Nyeri dada. Konsepnya berarti kira-kira akut ya? Karena dia akut miokard infarct. Ya. Frekuensinya berarti bisa baru ini atau bisa sudah kambuh-kambuhan ya? Oke. Durasinya, kalau sudah dikatakan AMI berarti sudah lebih dari atau ACS ya? Sudah lebih dari berapa menit ingat nggak? 30? 30 menit. Oke. Nah, lokasinya berarti di bagian dada. Dada dan penjara.
Oke, menjalarnya kemana aja? Baru. Bagi lengan kanan kiri. Ya, kiri. Nah, terus punggung, rahang. Nah, terus apa lagi? Di bagian ulu hati. Nah, nanti kalau misalnya kasusnya di dada, kalian tanyakan apakah dia menjalar atau tidak. Ya. Jadi harus spesifikan ya, spesifikan. Terus kronologisnya berarti pas waktu kira-kira aktivitas yang munculnya ya. Muncul. Kualitasnya berarti dia seperti di Tusuk. tindih ya. Tindih. Di tindih. Oke. Oke, di tindih atau berat gitu ya. Oke, kualitasnya Yang di tusuk itu pas. ya pas ya. Pasnya nyeri. Memperberatnya berarti beraktivitas ya. Ya. Memperingannya berarti istri. Enggak. Oh sorry. Enggak. Kalau ACS dia nggak ada memperingannya ya. Oke. Terus lainnya berarti ada nggak kira-kira ACS lainnya? Nggak ada ya yang ditanyakan. Terus, nah kalau ACS ini dia tanya ini penting nih, DM, HT, kolesterol, merokok, jantung, itu ditanyain. Ini aku tulis lagi karena ini memang penting banget, ya, memang penting banget. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kasus ACS itu biasanya dia datangnya nggak ke poli, ya, biasanya datangnya ke IGD. Jadi kalau misalnya ke IGD kita nggak perlu tanya ini lama-lama, ya. Kalau misalnya IGD berarti kita lakukan yang namanya ABC dulu. Habis itu anamnesis singkat. Habis itu langsung terapi kan? Sorry, bukan terapi tapi di EKG. Habis itu terapi. Oke ya. Itu kok ACS. Oke. Nah jadi nggak perlu nanya lama-lama ini ya. Kalau misalnya lama-lama kan berarti pasiennya setelah meninggal ya. Nah, jadi kita tanyain singkat aja. Apa sih yang tanyain? Yaitu yang pertama nyari dada, sejak kapan, ya rasanya bagaimana ini, ya. Terus kemudian sama ini faktor risiko. Oke. Nah, waktu aku OSCE, kalian pernah sempat OSCE koas gitu ya? Kelas pernah sih. Pas OSCA atau waktu Neuro. stase. Aku ini neuro. Internal itu juga Interna, kasusnya apa? KAD hipoglikemi. enggak Krisis. KAD ketoasidosis itu tuh Beda kan? Wah. Krisis lo kan krisis hipoglikemi. tapi itu kan gara-gara minum ya wis lah. Ya, ya. Nah, ini kalau misalnya pas aku itu dapatnya adalah ACS. Nah, salahku ya, itu adalah gini. Jadi si pasiennya ketika tanyain ini sejak kapan, pasiennya nggak nanya 2 jam atau misalnya setengah jam, itu nggak, ngomongnya berhari-hari gitu ya. Kan aneh ya. Nah, kalau misalnya berhari-hari berarti kita harus tanyakan yang paling nyerinya. Jadi misalnya, Pak, kira-kira nih sejak kapan sakitnya? Oh, 3 hari yang lalu sudah sakit dong. Nah, habis itu kita tanya lagi, Pak, tapi paling nyerinya mulai kapan? Nah, gitu. Soalnya tuh pernah aku ketipu di situ, jatuh di situ. Oke, jadi kita tanyakan paling nyerinya. Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu ini sudah ini ACS dan tambah faktor resikonya, kita lanjut tadi EKG dan kita lanjut ke terapi. Oke. bener deh kak krisis hipoglikemi Iya, krisis hipoglikemi. itu dedenya aku bilang KAD soalnya. Iya, krisis hipoglikemi. Oke. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Belum. Belum ya? Aman ya? Oke, terus kasus apa lagi yang bisa muncul? Atrial fibrilasi ya? Iya. Afib itu munculnya biasanya baca EKG. Oh. Nanti insya Allah kita bisa baca EKG. Yang kasus-kasus poli apalagi ya?
di Diabetes. apa? Diabetes. Jantung. Jantung. Gila, ingat Mohon maaf nih, mohon maaf. kerekam nih. Ya, Iya, betul. siapa nih dulu kenalan dulu. Oh iya, Vera kak. Vera. Heeh. Oke. Kiki kak. Kiki. Sasa. Sasa. Oke. Angkatan kalian berarti 2016 ya? Iya kak. Oke. 2016. Gak sih? Iya sih. Kalian tahu yang tahu Baskoro nggak? Kakak kelas 2015 sama Baskoro. Iya. Itu nikah sama siapa sih? Iko. Atiko. Oh. Angkatan kalian juga kan? Iya. Iya kak. Teman kalian kan? Iya. Iya. Oke. Ya, paham ini ya? Heeh. Oke. Oke, bisa udah direkaman? Udah. Bisa difoto. Ya, bisa. Oh iya di foto. Dia foto papan tulisnya jangan Iya. lakunya ya. Santai dong. Oh, tegang amat sih di kelasnya. Kakak angkatan berapa sih kak? Hah? Angkatan berapa? Angkatan di atas kalian. Kakak yang ada di YouTube kan? YouTube yang 5 tahun. Hah? Yang ada di YouTube yang 5 tahun kan? Hah? Itu bakal kelas kapan? Masuk sini lah. Osc kak, video Osc. Waduh. Iya. Iya. Oh, artis. Ya. Artis lokal gimana kak? Oke, udah ya, kita push ya. Iya kak. Yang mana? Ini. Yang berarti. Oh, halaman ini. Oh enggak ada halamannya. Halaman pertengahan. Ini itu tuh. Heeh. Ini kak. Kelewat kak. Ada internet. Nih. Sedikit lagi. Oke, sebelum masuk lebih dalam kita refreshing dulu. Bedanya gagal jantung kanan sama kiri apa? Gagal jantung kanan sama kiri. Bedanya, masih ingat ya? Kalau gagal jantung kanan dia gejalanya lebih ke bengkak. Oke, terus. Nah, kalau kiri dia lebih ke sesak. Yes. Ya. Iya benar. Ya, jadi soalnya karena nanti berdampak pada respi juga. Jadi respi itu kan ada salah satunya PPOK. PPOK ya. Nah kalau lama kelamaan dia bisa jadi yang namanya cor pulmonale chronicum. Nah nanti dia bisa bikin gagal jantung. Nah itu gagal jantungnya gagal jantung kanan. Oke? Oke itu intermezzo aja. Nah sekarang kita udah tahu dari anamnesisnya. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan fisiknya ya. Oh iya, untuk ini lagi anamnesis dan PF-nya dan PP-nya dan yang lainnya itu nanti sesuaikan dengan soalnya atau pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya kalian suruhnya adalah pemeriksaan fisik jantung, ya kalian fokusnya ke jantung. Ya, kalau misalnya cuma pemeriksaan fisik aja ya udah satu-satu gitu ya, pelan-pelan. Oke? Ini biasanya kalau di OSCE satu-satu kak. Apanya? Pemeriksaan fisiknya langsung spesifik gitu. Nah, Pakai tutup. tergantung. Nah, tergantung. Kalau misalnya ditanyakan itu soalnya adalah misalnya pemeriksaan fisik jantung, ya jantung aja, gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya nggak ada spesifiknya, kalian head to toe habis itu langsung fokus. Maksudnya gimana nanti Iya. ambil jalannya. Yang PF pertama kita amati berarti apa? Keadaan umum. Yes, benar, keadaan umum. Keadaan umum. Terus yang kedua Kesadaran. kesadaran. Ya, kesadaran keadaan umum. Ya? Keadaan umum. Keadaan umum dan kesadaran. Iya. Yang kedua TTV. Nah, udah pernah cek kan ya? Berarti pas S1 ya. Oke, berarti kalau aku sendiri, aku lebih milihnya kan ada yang suhu terus tekanan darah gitu ya. Kalau aku urutannya biasanya pasang suhu, tekanan darah, HR, RR, SPO. Ya. Dan jangan lupa kalau misalnya suhu ini nanti bisa aja kalian itu dapat yang bukan pencetan tapi yang raksa. Oh.
Nah, jadi kalau misalnya suhu yang raksa ini, kalian harus ginikan dulu, biar 0, ya, baru ditempelkan. Nah, terus juga pitfall yang lain, kalian harus benar-benar ngelakuin. Misalnya suhu dipasang beneran, tensi beneran dipasang dan ditensi beneran, ya. Terus kemudian RHR juga dihitungnya pura-pura gitu ya. Maksudnya kita beneran kayak ngamati. Kalau misalnya SPM2 dipasang, ya. Nah, soalnya ada beberapa dosen yang nggak mau ngasih jawaban kalau misalnya belum bener pemeriksaan. Jadi kalau misalnya tensi bener-bener dipasang, bener-bener tensi. Nggak cuma ditempelin aja terus dibiarin tensi berapa gitu, bener-bener tensi. Dan itu selalu diwanti-wanti. Nah, habis TTV kita ke T2 ya? Status generalis. Ya, status generalis. Kamu ini T2 ya? Nggak apa ya? Iya, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya tulisannya atau soalnya itu dia nggak spesifik, dalam artian lakukan pemeriksaan fisik aja, nah maka head-to-toe-nya ini agak dipanjangin dikit, ya. Jadi misalnya periksanya adalah di mata, bibir, kemudian hidung, leher, itu agak dipanjangin dikit. Nah, pajerisnya, kalau aku lebih sendiri sukanya adalah pertama mata, ya. Mata isinya adalah anemis atau tidak, pterik atau tidak, ya. Terus aku sampai kata ya, mohon maaf ya. Terus hidungnya ada napas atau tidak, maksudnya napas begini. Terus mulut siap, nosis. Terus turun lagi ke leher. Kalau jantung apa di leher yang penting? CPP. Lalu ke toraks. Yang penting simetris, statis, dinamis. Pengertiannya apa ini? Simetris, statis, dinamis. Ada yang tahu? Tidak tertinggal saat bernapas dan itu saat Yes, benar banget. Dia tidak tertinggal pada saat dia tidak nafas dan bernafas ya. Nah, dia diperiksanya adalah kalau di bukunya itu periksanya bukan dari atas ini tapi dari ujung kaki. Jadi kita ngamatinya pas kakinya pasien ya. Oke. Terus kita karena ini head-to-toe singkat, maka kita fokusnya adalah kita tambahin langsung auskultasi ke bawah. SDV suara dasar vesikuler, tambahin suara tambahan. Ya. Suara tambahannya apa aja yang paling sering muncul? Wheezing. Oke. Ya. Lalu kalau misalnya abdomen, ya abdomen berarti dia datar atau cembung, ya. Kemudian auskultasinya bagaimana, bising ususnya positif, ya. Terus kalau misalnya dia ada asites, ditambahin pemeriksaan asites, ya. Apa aja? Pekat, ali, pekat sisi, sama undulasi. Oke. Ini kalau misalnya ada asites, kalau ada asites. Terus kemudian tambah satu lagi nyeri tekan. Terus akhir yaitu ekstremitas. Apa aja yang dinilai? Edema, akral dingin, CRT, sama satu lagi sianosis. Kalau udah ada edema kayak gini, jadi kalian tentukan ini pitting atau non pitting ya. Kalau pitting apa tuh? Pengertiannya apa? Jadi ketika dipencet tetap nekuk, tetap cekung. Ya. Kalau non pitting berarti dia kembali cepat. Oke. Ini kalau head-to-toe-nya. Ya kalau spesifik, kalau misalnya tidak spesifik tentang pemeriksaannya, kalian lakuin ini, gitu ya. Tapi kalau misalnya spesifik, kalian cepetin aja nih, nggak apa-apa. Yang penting head-to-toe. Kalau aku prinsipnya gitu, ya. Siapa tahu kalau misalnya udah head-to-toe, ternyata ada abnormal. Nah, kalau kita kelewatan head-to-toe kan kita miss point itu ya. Nah itu. Oke. Jadi kalau misalnya spesifik, singkat aja. Lalu yang keempat, baru ke lokalisnya ya. Lokalis. Apa jantungnya enggak? Apa? Dari toraks jantungnya enggak? Nah ini lokalis, maksudnya lokalis jantung maksudnya. Oke. Sampai dulu.
Aku kira. Kita bahas jantung tapi cuma sekilas saja ya. Oke. Oke, lokalisasi jantung yang pertama adalah inspeksi. Inspeksinya apa yang dilihat? Ictus cordis. Ictus cordis. Ictus cordis itu apa sih? Ini. Ngedet cordis? Apex ya. Apex jantung. Apa ya? Dentuman jantung yang terlihat Iya. atau ujung yang terlihat dan teraba gitu ya. Oke. Ictus cordis normalnya di berapa? Masih kan? C5 Masih C5. 2 cm 2 cm dari LMCS. Internal ngecek. Saya setuju. lagi bikin kasus. Iya. Kalian udah berarti masuk ya internalnya ya? Iya. Masuk koasnya ya internalnya, offline ya berarti? Iya, kita Iya, berdua. internal doang yang benar-benar full offline. Heeh. Habis itu jebret. Lancar ya? Bedek. Enggak. Beda, enggak. Wah. Setengah-setengah. Bahkan saya internal aja setengah-setengah. Pokoknya sedih lah kak, kelas kita kan tadi kan bisa kita bahas. Terus habis itu? Palpasi. Palpasi. Yang di palpasi apanya? Ictus cordis. Ictus cordis. Ada lagi? Hips drill. Hips sama trill. Hips itu apa? Trill itu apa? Ada yang tahu? Itu yang di ulu hati. Bukan ya? Hips itu adalah kuat Di angkat. sini. Oh, Kuat angkat. iya. Jadi hips itu dia untuk mendeteksi adanya pembesaran dari chamber atau ruang ya. Ya. Nah, periksanya gimana? Periksanya adalah misalnya ini ada dadanya pasien. Ya. Maka kita periksanya adalah pakai di jari-jarinya tempelin aja tuh di dadanya pasien. Ya. Oke. Kalau misalnya dia kuat angkat berarti nanti dia akan seperti ini. Ya, atau gini. Ya. Oke ya. Mau periksanya gini, mau gini, jamnya jangan di sini. Oke, itu kuat angkat atau hips ya. Terus kemudian ada satu lagi yaitu trill. Kalau trill berarti artinya apa tuh? Getaran. Getaran apa tuh? Getaran dalam dada? Berarti gara-gara Iya. Apa? murmur ya, katupnya ya. Nah, berarti kalau misalnya ada trill, berarti ada katupnya bermasalah. Nah, karena itu untuk mengecek katupnya, berarti kita lebih baik pakai ini ya. Kalau misalnya di buku ngomongnya ball of hand ya. Kalau ini aku lebih suka ngomongnya deket sama pergelangan tangan. Jadi caranya kita periksa aja gini, gini gitu ya, gini, gini, gini. Kita sesuaikan dengan letak katupnya, ya. Letak katup di mana aja ada yang tahu? Si C2 parasternal kanan, Ya, apa itu katup apa? ini aorta. Aorta. Nah, Ya. si C2 parasternal kiri, pulmonal, SIC 4 linea midpah sinistra, itu katup apa sih? Tricuspid. Gitu. Tapi bukan di LMCS ya, tapi di parasternal. Oh, parasternal. Oh iya. Oke, itu tricuspid ya. Di SIC 5 atau SIC 4 parasternal kiri ya. Kalau ini apex ya. Berarti katup mitral. Ya. Terus sama tambahan lagi ada yang namanya pulsasi Parasternal. parasternal dan ada yang tahu satu lagi Aorta. Aorta. epigastrik. Epigastrik. Kalau aorta itu nanti perusahaannya abdomen ya. Nggak masuk Oh sekarang. iya. Oke, kalau misalnya pulsasi parasternal berarti kita periksanya adalah kita raba SIC-nya. Ya. Kita raba SIC-nya. Jadi kita tentukan SIC-nya di mana? Jangan begitu. SIC-nya di mana? Habis itu kita raba deh. Tentuin pakai jari-jari kita. Jari-jarinya ini di SIC semua. Gini, gini, gitu ya. Iya. Itu pulsasi parasternal. Kalau epigastrik gini ya. Di epigastrium. Nah, berarti kalau misalnya ada dentuman-dentuman ya, jadi dia ada pembesaran ruang jantung. Nah, oh ya aku lupa. Kalau misalnya
jantung atau ya jantung ya, dia periksanya posisinya berapa derajat? Pasiennya suruh berapa derajat tidurnya? 5 atau 30? Yes, dua-duanya. Dia posisikan, sorry, di sini. Posisikan 30 sampai 45 derajat. Ya. Baru kita lakuin semuanya ya. Oke. Kemudian yang ketiga, perkusi. Kalau perkusi kita perkusi apa dong? Konfigurasi, menentukan konfigurasi. Yes, konfigurasi jantung. Ada yang masih ingat caranya? Tadi sandunganan, susu lilin. Yes, benar banget, benar banget. Ya. Jadi kita misalnya tentukan pertama adalah apexnya dulu. Kita tentukan yang peka yang mana, yang sonor yang mana. Ya, kalau peka kan berarti jantung, yang sonor berarti kan paru ya. Nah, terus kemudian kita sudah menentukan batasnya yang paling dari apexnya, kita naik lagi. Kita cari dulu yang batas sonor sama pekanya, naik lagi gitu ya. Ya, jadi akan membentuk gambaran seperti kayak gini ya. Nah, gini ya. Nah, Oh iya. dia bentuk pinggang jantungnya. Kalau normal seperti itu. Oke. Terus yang keempat, yang terakhir yaitu Auskultasi. auskultasi. Kalau auskultasi kita periksa apa? Ini jantung. Bunyi jantung. Bunyi jantung dan misalnya ada murmur dan galau. Oke ya. Oke. Ya, tentang auskultasi ini, jadi kita menentukan auskultasinya itu berdasarkan dari letak katupnya yang tadi sebutin ya. Kalau misalnya upper left sternal border, upper right sternal border, atau di sini ya, upper right sternal border, atas kanan dari sternal border, batas sternum, berarti dia adalah katup aorta atau SIC 1 atau 2, ini ya, para sternal dextra. Ya. Kalau upper left sternal border, berarti dia adalah katup pulmonal ya, atau SIC 1 atau 2, ini ya, para sternal sinistra. Kalau misalnya yang bawah, lower left sternal border, lower left sternal border, berarti untuk katup tricuspid. SIC 4 atau 5, ini ya, para sternal sinistra. Kalau di apex berarti mitral ya. Oke. Nah, kita identifikasi dari yang namanya bunyi jantung dan murmurnya. Oke, dimana bunyi jantung itu ada dua ya, normalnya ya, bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Nah, bunyi jantung ini dihasilkannya kenapa sih kok bisa muncul bunyi jantung? Gara-gara katupnya buka atau nutup? Bukan. Saya suka jawabannya. Bukan nutup benar. Tapi suara jantung ini dihasilkan oleh karena yang 1, 2 ya. Dihasilkan oleh karena suara katup yang menutup. Ya, menutup. Oke. Suara jantung 1 yang menutup apa? Yang masih ingat ya? Mitral dan tricuspid. Ya. Kalau S2 berarti aorta dan pulmonar. Cara ingatnya gampang banget. Kalau darah itu kan dia masuknya dari atrium kanan. Atrium dulu, habis itu baru ke ventricle, baru keluar. Keluar bisa ke aorta atau bisa ke pulmonar. Jadi lebih dulu atrium sama ventricle dulu ya. Perbatasan itu baru ke aorta atau pulmonar ya. Suara jantung 1, suara jantung 2. Lebih dulu yang atrioventrikular daripada yang aorta pulmonar. Oke. Nah, juga
dari perkiraan di sini, suara jantung ini kita bisa memperkirakan adanya fase-fase dari jantungnya. Ya. Ada yang dinamakan fase sistolik, ada yang dinamakan fase diastolik. Nah, kira-kira kalau misalnya fase sistolik itu dia sebelum S2 atau setelah S2 berdasarkan pengertian dari suara jantung tadi. Kalau misalnya sistolik Sebelum S2. sebelum S2, benar ya? Kalau sistolik dia sebelum S2. Sistolik. Nah, kalau misalnya setelahnya berarti diastolik ya. Ya. Ini pun juga diastolik. Nah, pentingnya apa sih kita tahu ini sistolik ini diastolik? Pentingnya adalah untuk menentukan dari murmurnya. Ya, menentukan dari murmurnya. Nah, sekarang kita bahas murmur ya. Nah, murmur itu simpelnya kita bahasnya adalah gampang banget. Ya, yang pertama kita harus tahu tuh murmurnya di fase apa. Dia setelah S1 atau setelah S2. Ya, setelah S1 atau setelah S2. Oke. Kalau setelah S1 berarti sistolik, kalau misalnya setelah S2 adalah diastolik. Nah, kalau misalnya pada prakteknya, itu susah. Ya sebenarnya agak susah juga untuk menentukan S1 sama S2. Patokannya apa? Ada yang tahu? Patokannya adalah arteri karotis. Ya. Dimana kalau misalnya arteri karotis itu dia naik atau dia berdenyut, berarti itu dia gampangannya adalah di hampir dekat-dekat S2. Jadi kalau misalnya dia sebelum S2, berarti dia atau pas S2 berarti dia sistolik. Kalau misalnya setelah dari karotis, berarti dia diastolik. Gitu ya. Itu cara prakteknya. Nah, berikutnya. Terus kita setelah dari fasenya, fase sistolik atau diastoliknya, kita yang kedua menentukan lokasinya murmurnya, ya, lokasi dari murmurnya. Lokasi murmur itu sesuai dengan ini ya, misalnya di upper right central border, di upper left, lower left, apex gitu ya. Nah, kemudian kita cocokkan ya, kemudian kita gabungkan. Nah, kalau misalnya pada saat fase sistolik itu berarti yang buka apa? Kalau fase sistolik yang buka apa? Oh, yang buka ini aorta. Aorta ya. Aorta pulmonal itu buka ya. Open. Sedangkan yang mitral itu split dia nutup. Ya, nutup. Oke. Terus yang diastolik, ya, kalau diastolik berarti yang buka apa? Diastolik. Mitral itu split. Kalau yang berarti nutup adalah aorta dan pulmonal. Ini kita buktikan ke update. Apa? Enggak apa-apa. Oke. Nah, lalu ya, kalau misalnya dengar murmur, contohnya adalah di fase sistolik misalnya, dengar murmur di fase sistolik. Nah, terus murmurnya itu letaknya ada di, misalnya di katup mitral misalnya, katup mitral, ya. Nah, berarti kalau misalnya dia terdengar murmur pada saat dia katupnya buka, berarti dia artinya stenosis. Kalau misalnya pada fase yang nutup, berarti dia regurgitasi. Jadi gimana? Kalau misalnya terdengar fase sistolik di mitral, ya, berarti harusnya fase sistolik mitral gimana? Nutup. Tapi terdengar murmur, berarti dia
ini regurgitasi. Berarti jawabannya adalah mitral regurgitasi. Paham ya? Kasih contoh lain. Misal terdengar fase sistolik murmur di aorta. Berarti fase sistolik aorta. Gimana? Stenosis aorta. Stenosis aorta. Kenapa? Karena aortanya Membuka. pas buka. Pas buka. Iya, karena aorta sistolik kan buka ya. Iya. Ya, sorry, ya. Jadi kan dia terdengar stenosis aorta. Oke, gitu ya, jadi paham ya? Oke. Nah, ini untuk pembahasan fisiknya ini cukup ya. Ini pembahasan fisiknya ini cukup. Oke, ada yang ditanyakan? Selalu aja nggak apa-apa. Kan kan kalau kita OC kan kayak melakukan sesuatu yang secara lagi habisnya gitu kan ya. Berarti kan kalau kita habis KU DTP, terus kita suruh pasien, kita posisiin pasiennya 30/5, terus suruh pasiennya buka pakaian bagian atas itu biar bisa lihat aortik. Arteria karotisnya juga. Apanya tuh? Kalau pas OC asli, Hmm. berarti kita suruh pasiennya itu sampai buka pakaian bagian atas biar kita bisa lihat arteri karotisnya. Iya, kayak buka pakai atasnya cuma ini ya. Lehernya masih kelihatan. Ini kita berdenyut. Asal buka pakaiannya nggak apa-apa. Nanti kita berdenyut atau kita magang dari arteri karotisnya, insya Allah bisa. Jadi yang penting buka baju. Jelas kita harus buka baju ya, karena mau PF jantung harus buka baju. Ya. Oke, ada lagi? Oke, paham ya? Kalau misalnya belum paham, nanti kita tanyakan lagi, kita diskusikan lagi, ngomong aja nggak apa-apa. Oke, sementara ini lanjut dulu ya. Iya. Lanjut dulu. Aku foto dulu. Foto dulu. Silakan. Papan tulis. Oh, papan tulis. Iya, Kak. Oh iya, lupa lagi. JPP ya, kita sekarang mengukur JPP. Itu juga pernah muncul di OSCE. Pak, tadi yang hips tuh yang di sini. Gimana? Hips tuh yang di sini, trirs yang di sini. Yes. Tapi di buku tuh yang hipsnya yang ini, yang trirsnya yang ini, kebalik. Berarti yang Kita benar mana? patokannya ke bed saja ya. Kita buka ke bed. Naik. Oh iya. Kalau hips itu sama terus mengindikasikan ruang jantung yang mana ya Kak? Kalau hips, maka berarti dia kuat angkat. Iya. Berarti dia perbesaran jantung. Nah, kita belum tahu ini jantung Oh, mana. belum tahu. Nah, nih. Nih, kalau hips yang atas ya. Hips itu dia palm or both your finger pads ini ya. Oke. Kalau misalnya trill, ya pakainya ball of your hand. Berarti deket sama pergelangan. Ya. Ini bridge ya. Jadi insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Oke, paham ya? Jadi dicetak ulang. Nah, berikutnya kita JVP ya. Oke. JVP. Nah, JVP yang diukur apanya berarti? Ya, vena jugular. Vena jugular itu ada dua ya, yang internal sama eksternal. Nah, pakai yang mana? Eksternal. Bukan. Ya, bisa pakai eksternal, bisa pakai internal. Yang lebih akurat adalah yang internal. Tapi yang susah itu internal. Jadi kita pilih yang eksternal ya. Oke. Yang penting itu kita ukur JVP aja. Gitu ya.
Nah, pengukurannya gimana? Pertama, pasien disuruh berbaring 30 sampai 45 derajat. Ya. Kemudian kita pertama posisikan. Baliknya. Kita posisikan. Posisikan ya. Pasiennya 30 sampai 45 derajat. Lalu yang kedua, kita identifikasi dari angulus dulu. Ya. Angulus sternum. Di mana ya itu? Bagian menonjolan di tulang sternum ya. Angulus sternum. Terus yang ketiga, kita identifikasi apanya? Jugular vein-nya ya. Vena jugularisnya. Oke. Nah, jadi gini. Kalau misalnya pasiennya itu tidur, ini jakun ya misalnya. Sini bahu. Ini bahu. Vena jugular itu nanti dia letaknya melintang ya. Ini kayak gini. Ya. Itu kalau yang eksternal. Dan kalau internal dia di dalam dari SCM otot yang ini. Ya, itu di dalam. Tapi kita pakainya yang eksternal nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu itu JV-nya, ya, jugular vein-nya, maka kita butuh yang namanya alatnya ya. Alatnya apa aja? Ada yang tahu? Penggaris. Ya, penggaris segitiga dan penggaris panjang lurus ya. Kalau misalnya nggak ada yang segitiga, bisa ini lurus saja dulu ya. Lalu yang kelima, kita tempatkan yang segitiga di angulus. Lalu kita sesuaikan posisikan yang ini di jugular vein-nya ya. Oke. Coba dong, bagian peragain dulu. Nah, bisa nggak? Di sini. Misalnya pasien. Ada yang berapa garis? Oh, penggaris sana saya kan. Ya, jadi kamu lurus kayak gini. Nah, itu bisa insya Allah. Berdua. Coba dong, satu. Aku megang kamera. Kan deket nih loh. Aku megang kamera. Aku harus effort ke sana. Aku agak lupa lagi. Iya. Ini nggak apa-apa, tak ada Apa? posternya di sini. Aku menggantikanmu, mau buka kamera. Tiduran lagi dia. Bisa aku berdua. Bisa gini. Pasiennya gini. Nah, ingat ini posisinya dia di sebelah kanan ya. Dan dia nggak boleh di sebelah kiri karena atrium kanan kan di sini ya. Masuknya di sini. Berarti dia di sebelah kanan. Kanan. Oke, dia mulai. Kalau nggak salah tuh kan di angus sternumnya di posisinya ini berdiri vertikal penggarisnya. Terus kita cari vena jugularnya. Terus habis itu nanti Diukur tingginya. saya lupa patokan dari sini gimana Kak? Oke. Jadi aku ralat dulu ya. Ini bukan bukan angulus sterni. Tapi angulus sterni itu yang di bagian sebelah sini ya. Bagian sebelah sini ada jendolannya. Ya, itu namanya angulus sterni ya. Kalau misalnya kalian ngerasain di bagian sternum kalian urut ke bawah itu kayak ada jendolannya. Ya, bukan jendolan yang atas ini ya, tapi ke bawah ini. Nah, itu namanya angulus sterni. Nah, jemur. Oke, terima kasih. Yang satu kita pasin di angulus sterni ya. Kita pasin di 0 ya. Ini ya. Nah, terus si jugular vein-nya, ya, jugular vein-nya itu kita tentukan pulsasi yang paling tinggi. Jadi kita tentukan letak jugular vein yang paling tinggi. Jadi misal JVP-nya itu sampai sini misalnya. Ya kita batasnya sampai sini aja. Kalau misalnya JVP-nya di sini ya sampai sini aja. Ya, paham ya? Ini diraba dulu Kak. Kalau misalnya JVP itu kita lihat. Dilihat. Nah,
kemudian JVP itu sering ketuker sama yang namanya karotis. Nah, bedanya apa? Kalau arteri karotis berarti dia berdenyut. Kalau vena berarti dia tidak berdenyut kalau dipegang. Paham nggak? Nah, tapi kalau misalnya dilihat sama-sama berpulsasi, ya, sama-sama naik turun, ya, antara vena dan arteri itu bisa sama-sama berpulsasi. Tapi dia kalau dipegang, yang vena tidak berdenyut, yang arteri dia berdenyut. Nah, jadi kalau misalnya dia ketemu nih, misalnya tingginya segini, ya udah kita tentukan aja, pasang aja di sini, pret. Ini harus horizontal, horizontal. Kita tentukan deh, baca dari sini. Oh, ini misalnya 3 cm, oh ini 4 cm, gitu ya. Oh, yang sejajar sama ini ya? Sejajar, ya, paham ya? Ya. Oke, coba diulangi. Pasiennya noleh ke kiri. Yes, pasiennya noleh ke kiri, biar kelihatan Oh sebenarnya. iya, oh, berarti dia harusnya noleh ya? Yes, benar. Berarti kita pasang di angulus sterni. Pertama kita benar-benar ngecek angulus sterninya ya. Soalnya besok pas OC dosennya kadang-kadang mengiranya salah atau asal masang. Benar-benar kita cek identifikasi angulus sterni. Itu benar-benar dilakuin. Minimal kita giniin lah. Oh, ini. Iya. Oke. Lanjut. Jadi yang pertama kita identifikasi dulu angulus sterninya, kemudian yang menonjol dari sternum. Kemudian kita kalau sudah ketemu kita pasangkan di bagian angulus sterni, garisnya secara vertikal. Kemudian kita cari bagian vena jugular yang paling tinggi. Kalau sudah ketemu, kita sejajarkan penggaris dari vena jugular ke arah ini gimana sih, kan gini ya? Oh, disejajarkan ke Ini nempelin aja nggak apa-apa. nempel Nah, aja. miring nggak apa-apa. Oh iya. Tapi yang penting vertikal. Nah, kita sejajarkan dengan penggaris yang di angulus sterni, kemudian kita lihat ukuran tingginya. Yes, tinggi. Ya. Oke, paham ya? Ya. Sip. Dikatakan abnormal kalau misalnya lebih dari Plus 3. plus 3. Lebih dari plus 3 ya. Berarti 4 ke atas ya? Ya. 4 ke atas. Oke. Kalau di sini tuh dibilangnya harus dibendung dulu di bagian proksimalnya. Nah, gini, kalau misalnya dari sini, kalau dari sini dia dikosongin malah. Dikosongin bisa, dibendung bisa. Tapi kalau misalnya aku lihat di residen interna, biasanya dia dikosongin. Jadi maksudnya dia diurut ke bawah atau diurut ke atas, ya. Nah, nanti lama-lama dia ngisi. Nah, gitu. Yang penting kita ya ngelakuin ya CPP ini. Mau dikosongkan dulu, mau ditekan proksimal nggak apa-apa, mau ditekan diurut juga nggak apa-apa, ya. Paham ya? Oke. Ada yang mau tanyakan dari CPP? Oke ya. Dari PF sudah selesai. Kak, berarti kalau misalnya dia ada apa gangguan di jantungnya, dia benar-benar kelihatan ya? Pernah lihat pasien jantung nggak? Pernah sih, Nah. cuma agak lupa. Kalau misalnya kalian lihat, itu benar kalau misalnya pas waktu duduk pun sebenarnya 90 derajat dia sudah kelihatan. Padahal 90 derajat. Kalau misalnya kita orang yang normal nggak ada gejala jantung, tiduran kelihatan JVP-nya. Nanti coba deh kalian buktiin ke teman kalian, ya. Pas tiduran lurus normal pasiennya kelihatan JVP-nya. Tapi kalau misalnya sudah naik gitu ya, pasiennya ditegakkan, nanti lama-lama JVP-nya akan turun sendiri. Nah, makanya pas 30 sampai 45 derajat itu digunakan sebagai pengukuran dari JVP-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya pada pasien gagal jantung 30 sampai 45 derajat dia bisa tinggi banget, bahkan duduk pun kelihatan JVP-nya. Kalau kita duduk kayak gini nggak kelihatan sama sekali. Paham ya? Ya. Oke. Kalau misalnya ada JVP-nya meningkat, berarti mengindikasikan adanya Gagal jantung kanan. gagal jantung, ya. Kondisi hipervolemia. Oke. Next. Dari PF sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan ECG. EKG. Lagi. Asik tau EKG itu. Maka titisannya ke Agri. Bisa-bisa dibilang asik. Kalau misalnya kalian udah isi, Agri kan udah isi ya? Udah. Iya. Baru isi kan? Itu dia bakal nemuin kasus-kasus yang seru banget kalau EKG itu. Asik. Asik ya. Asikin aja bunyi.
Mau gantian mau. Kalian berarti diajar sama Agreg Sempat offline, Online. online. Pre-kompre berarti. Keluar pre-kompre. 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 Masih ingat nggak? Kakinya Agreg. Itu kelon ya, berarti nggak OSCE berarti ya? Iya. Materi kan ya berarti? Materi. Bukan OSCE kan ya? Ya. Sebenarnya hampir sama, tapi bedanya kita OSCE kan berarti nerangin dan kita baca satu-satu komponen-komponen dari EKG-nya. Ya. Yang pertama, pembacaan EKG itu yang penting apa? Yang sangat fundamental. Layak dibaca atau enggak? Sebelum itu kakak? Ada EKG-nya. Iya. Kalau nggak ada EKG. Iya bener banget sih, iya bener banget. Saya suka sama pertanyaan. Dan masih pernah Dan banget. ada pasien. Iya. Ya, yang pertama yaitu Identitas. Identitas. itu dulu ya ini walau benar atau enggaknya ya, tapi pernah ada suatu rumor di mana pasiennya peserta OSCE-nya itu nggak nemuin identitasnya, dalam artian nggak ada identitasnya. Habis itu ini EKG-nya nggak ada identitasnya, berarti ini bukan EKG pasiennya. Tapi si pengujian ngomong ya lulus dia. Yang lainnya enggak. Ya nggak tahu sih aku gimana, tapi kayak gitu dilulusin berdasarkan rumor. Tapi kan ya kagak mau kalau misalnya kehilangan poin yang lain-lainnya kan, Iya. udah dibaca semuanya. Oke, jadi yang pertama kita harus tahu identitasnya, ya. Yang kedua, ya, ada yang tahu apa? Layak baca atau tidak? Iya. Ya, layak baca atau tidak? Maksudnya layak baca atau tidak adalah maksudnya dia ada ininya ya. Pernah lihat nggak ada gambar kayak gini di EKG? Nanti insya Allah kita lihat. Nah ini harus tingginya 10 kotak kecil. Iya. Dia berarti 1 milivolt ya. Nah, refreshing lagi, di mana EKG itu ada yang namanya kotak kecil, kotak sedang, kotak besar. Di mana kotak kecil, ya, kotak kecil itu lebar dan tingginya itu 1 milimeter, ya, milimeter. Tapi untuk lebarnya itu 1 milimeternya itu sama dengan berapa? 0,04 milivolt, ya, 0,04 milivolt, bukan milivolt, sorry, milisecond ya, milisecond. Kalau misalnya tingginya, dia 1 milimeternya berapa? Berapa volt? 0,1 milivolt, ya. Oke. Nah, jadi ini harus ada tingginya itu 10 kotak kecil ya. Ini kotak kecil. Lalu kotak sedang isinya berapa? Kotak kecil. 5. Sedang. Kotak sedang berapa kotak kecil? 5. 25. Kotak. Oh iya sih. Paham kan? Iya. Aku bayangin Slow. besar. 25 ya? Iya. Kok bisa 25 tahu kenapa? 5 kali 5 ya? Jadi kalau bisa kotak besar, Iya. berapa kotak sedang? 5. 5. 25. Oh iya, 5 kali 5. Lagi 5 kali 5 lagi gitu 5 kali 5. Kenapa kok bisa 5 kali 5? 5 kali 5. Oh iya. Ya. Ayo kita berangkat. Ya, tapi benar, aku tahu, aku paham maksud kalian 5 itu apa ya. Iya. Ya, paham. Oke. Oke ya. Yang kedua itu layak baca. Yang ketiga kita baca. Ya, namanya adalah Irama. Irama ya. Irama sinus apa artinya? Ada yang masih ingat interna katanya komplestasinya? Oh, Gelombang gelombang PDI, Iya. gelombang CAS. Terus? sama apa yang Jarak apa sih? Sama gelombang P positif di Di AP Di? D1 dua. R2 APR. AV PR. AVR. APR AVR. F AVR atau F?
Ya, aku coba kayak ini ya. Lead 2 dan lead 1 dan terbalik di atau negatif di lead A, V, L. Ya. Jadi masih ingat segitiga Eindhoven nggak? Iya. Yang bentuknya kayak gini. Iya. Ya. Iya. Sedih. Udos. Ya. Dimana segitiga Eindhoven ini dia menggambarkan kelistrikan jantung. Ya, arah bukan kelistrikan jantung. Arah dari pembacaan elektroda ini. Ya. Kalau misalnya lead 1, ya, dia jalannya ke sini ya, ke kiri, dari tangan kanan ke tangan kiri, itu lead 1, ya, lead 1. Kalau dari tangan kiri ke kaki kiri, itu lead 2. Kalau lead 3 dia dari tangan kanan ke kaki kiri, ya. Nah, lalu ini namanya AV F. Gampangannya F itu adalah foot ya, kaki. Kemudian ke kiri, kalau ke kiri namanya AVL. Kalau ke kanan namanya AVF. AVR ya. Nah, kalau jantung kan dia gini ya. Anggapannya jantung ya, bukan mangga ya. Ini jantung. Nah, arah kelistrikannya kan dia jantung itu ke sebelah sini ya. Ini kiri. Oh, ini aku salah, bukan di 3 ya, ini 2. Ini 3. Ini 2. Ini 3, aku salah ya. Nah, ini kemudian kelistrikan jantung kan dia dari sinus node SA node ke bawah ke sini ya. Jadi gelombang P ya itu positif searah dengan jalannya lead 2. Nah, kalau misalnya AVR berarti kan ini kebalikannya. Itulah mengapa dia negatif. Ya, ingatnya gampang gitu ya. Oke. Terus dari irama selain sinus kita meriksa dari bukan dari reguler atau tidak. Dikatakan reguler apabila jarak RPR-nya sama. ya jarak R ke R-nya sama ya. Kalau irregular berarti jarak R ke R-nya tidak sama. Oke. Ya, jadi irama kita ngomongnya misalnya sinus reguler, gitu ya. Terus yang berikutnya dari habis irama apa ya? Habis irama Oke. Kalau heart rate kita ngukurnya ada berapa cara? 2 cara kalau reguler ya. Iya. Kalau reguler ada 2 cara. Ukurnya gimana? Jumlah R ke R-nya. Jumlah R ke R-nya per berapa kotak besar? Ada 2 dan kotak besar atau Iya, ada kotak besar itu. Oh iya, 300 sama 1500. 500. Kalau 300 pakai kotak Besar. sedang. Jumlah kotak sedang 25. ini berarti kotak kecil. Iya. Paham ya? Oke. Berarti kalau misalnya kalian menemukan jarak R ke R-nya sama, berarti kalian bisa menggunakan rumus yang 2 ini ya. Nah, lebih cepatnya kalau misalnya pakai yang ini daripada ini. Ya, kan kita pakainya kotak sedang. Oke, aku bukain contohnya kaki ya daripada kalian. Nah, kita ngambang nih biasanya. Kurang bisa.
Oh iya. Kira mau ngomong apa? Nah ini. Jadi Apa sih ya? Biasanya gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan kotak kecil itu yang ini ya, yang kecil banget ya, Iya Pak. yang garis kecil. Hmm. Aku yang ini ya, yang kecil banget ini ya. Iya Pak. Sedangkan kotak sedang adalah yang ini. Jadi isinya 25 ya, bukan 5 ya. Oke, terus kita sudah belajar tentang irama, ya. Irama kita lihatnya di lit 2, ya, lit 2. Di sini ada yang masih bingung nggak ini gelombang apa aja di EKG ini? Iya Pak. Oke, coba aku ini ya. Ini gelombang apa ini? Kayak Apa? P. P. Kalau ini gelombang apa? T. Hah? kayak T. 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 Fix? kunci. Kunci? Kunci. Ya, benar sebenarnya ya. Oh, ini QRS ya? Iya. Iya. Jadi pokoknya yang sebelum gelombang P, sebelum QRS itu P. Setelah kompleks QRS dia T. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat dari iramanya, di sini gelombang P di lit 2 dia positif. Ya. Kalau misalnya di AVR, ya, dia gelombang P-nya negatif. Ini ya. Iya. Ini. Ini ya. Iya Pak. Gelombang P dia negatif. Nah, jadi dia positif di lit 2 dan negatif di AVR. Dan dia diikuti gelombang QRS. Berarti dia sinus. Oke. Kemudian kita berpindah ke HR. Oh, sebelum ke sinus, sebelum ke HR kita lihat dulu ini reguler atau tidak ya. Reguler. Benar. Oke, kita lihat dari ini jaraknya. Ini ke sini kan hampir sama ya. Berarti dia reguler. Nah, kalau reguler ngitung HR-nya berarti dengan cara 300 dibagi kotak sedang. Kotak sedang. 300 dibagi kotak Sedang. sedang. Berarti ini kira-kira 100-an ya. Iya. 100 lebih ya. 100 kurang. Kurang. Kok bisa 100 kurang? Jadi itu 3 kotak sedang tapi udah kayak lebih dikit gitu. Ya, 3 kotak sedang. Tapi ada mencuat setengah ini ya. Berarti 3. Berarti kira-kira 3,5 lah. Ya, berarti 300 bagi 3,5 berarti sekitar 82. Ya. Oke. Nah, itu tentang yang reguler. Tapi kita coba lihat dari yang sebelah sini. Misalnya yang irregular adalah ini. Kita bisa lihat ya ini di sini ada yang irregular. Kenapa? Karena jarak antara R ke R-nya dia nggak sama nih. Ini ada yang sempit, ini ada yang lebar banget. Ini lebar banget, ini sempit. Ya. Jadi nggak sama. Jadi dia irregular. Nah, gimana cara ngitungnya kalau misalnya irregular? Ada yang tahu? 6 kali 10 Ya. jumlah Jumlah 6 QRS ini sih. jumlah 6 QRS 3 kali 10. cara ngitungnya kita hitung dulu jumlah R, jumlah puncak R, ya, dalam 6 detik, 6 second, 6 second, ya, 6 second. Kira-kira kalau 6 second ini berapa kotak sedang? 6 second. 6 second. 30. 30. Maaf. Kenapa kok 30? Karena lebarnya satu kotak kecil adalah 0,04. Kalau kotak sedang berarti dia 0,2 milisecond. Ya? Oke, Pak. Jadi 30 kotak kecil. Ya, kotak sedang. Kecil kan nggak sih? Oke. Nah, setelah kita tahu dalam 6 second ini jumlah R-nya berapa, hasilnya dikalikan 10. Itu. Nah, coba ini dipraktekkan. Di sini ya. Ya. Monggo silakan
ini kira-kira berapa R-nya? Ada yang bisa menjawab? Hitung aja nggak apa-apa, terdekat aja nggak apa-apa. Terus kita nutupin. Nggak apa-apa. Ini tuh boleh mulai dari mana aja ya, Kak? Kalau misalnya kayak gini, yang khusus irregular, karena kita pakai jumlah 30 kotak sedang, maka kita pilih yang paling lebar. Oh. Ya, yaitu lip 2 diperpanjang. Ini garis tebelnya agak samar ya. Bisa lihat foto. Gimana? Ini berapa tuh? Ini 29, 30. Ya, gimana? Garis tebelnya gimana? Garis tebelnya sama. Ini kayak biar cepat lihat kotak sedang kan berarti satu kotak Iya. besar kan isinya 5 gitu. Nah, ya, emang ini nggak ada garis tebel buat kotak besarnya ya, atau kotak sedang. Nah, berarti kira kalau misalnya di sini berarti tuh ada 4, 6, 8, 9, 11. Ya berarti kali 10 berarti 110. Paham ya? Oke. Nah, kita udah belajar tentang HR. Oke. Luar biasa edukasi kalian untuk luar biasa. Yang kelima, setelah HR kita 6 baca aksis, ya. Oke, kalau aksis berarti kita bacanya gimana? Ada yang masih ingat nggak? Kita pakai yang namanya lead, ada 1 dan AVF. Ya, lead 1 dan AVF. Lead 1 arahnya kemana? Ke kiri. Jadi dia horizontal. Ya. Jadi kalau misalnya dia lead 1-nya dia positif, berarti dia dari kompleks QRS-nya dia naik ya. Kalau positif berarti dia naik, kalau negatif dia turun kompleks QRS-nya. Oke. Aku ulangi lagi. Jadi kalau misalnya dia positif, berarti dia QRS kompleksnya dia naik. Kalau negatif dia QRS-nya dia turun. Nah, yang horizontal lead berapa? Bisa lead 1. Yang vertikal AVF. jalannya ke bawah sama ke sini. Iya. Jadi kalau misalnya lead 1-nya kita temukan kompleks QRS-nya itu positif, berarti dia ke sini, ke kanan. Kalau misalnya di kiri, berarti dia negatif. Kalau AVF ke bawah itu positif, negatif. Nah, coba ini yang masuknya ya. Di sini kita bisa lihat bahwa lead 1 dia QRS-nya dominannya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas, karena kita lihat yang paling besar, paling tinggi. Ya. Oke. Terus kemudian AVF dia positif atau negatif? AVF dia positif atau negatif? Positif, karena dia naik ke atas ya. Oke. Jadi dia positif dan positif. Nah, kalau misalnya dia aksisnya itu atau dia lead 1 dan AVF-nya positif, berarti aksisnya apa? Normal. Oke. Nah, kalau misalnya didapatkan ada lead 1-nya negatif, sedangkan AVF-nya positif, berarti dia lead-nya atau aksisnya adalah right. Ya. Kalau misalnya didapatkan adanya semuanya negatif, ya indeterminate atau ekstrim atau superior ya. Indeterminate tidak bisa ditentukan. Nah, kalau misalnya ini yang negatif tapi ini yang positif, AVF-nya negatif, lead 1-nya positif, berarti apa? Tapi harus dicek. Kita untuk menentukan left axis atau tidak, itu harus dicek khusus di yang lead 1-nya positif, ini yang negatif, AVF-nya negatif. Itu harus cek yang namanya lead 2. Ya, harus cek lead 2. Ya. Cek lead 2. Jadi lead 2 ya. Kalau misalnya
Kalau misalnya lead 2-nya didapatkan QRS kompleksnya itu positif, berarti dia 0. Nah, kalau dia negatif, berarti dia LAD. Oke. Paham nggak? Paham ya? Coba kita lihat dari gambar ini. Kan udah absen tadi kan. Lupa lagi. Bukan dia belum pakai pen. Janjian dulu sih kan. Itu jam berapa ya? Jam 5.